Dimakan, saudaraku. Papa saya seorang pemburu dan beliau selalu cerita pada saya. Sebetulnya macan itu takut sama manusia. Buktinya, macan selalu menyerang orang dari belakang. Dan orangnya itu sedang meringkuk, dikira kancil. Atau lari ke atas pohon, dikira monyet. Atau dia meringkuk seperti terenggiling. Saudara dipanggil untuk berjalan di atas dua kaki saudara. Zaman dulu ada film namanya Walking Tall. Pernah nonton itu? Oh, saudaraku. Walking Tall. Dia seorang polisi sederhana, tapi anti korupsi, anti kemunafikan. Kemana-mana dia bawa pentung, saudara. Iya. Katanya tidak boleh pakai pistol, oke saya pakai pentung aja. Diajarnya semua penjahat-penjahat itu, saudara. Dia walking tall, kebetulan orangnya juga tinggi. Saudara boleh tinggi 3 meter, tapi kalau saudara rendah diri, saudara tidak lebih dari kancil. Tapi saudara boleh kecil, cuma 1,50 meter. Tapi kalau saudara penuh dengan iman, you can walking tall. Saudara, Jonathan berkata, mari kita pergi untuk menyeberang. Hidden, tersembunyi. Pendeta Bob Foster, Dr. Bob Foster, dia cerita, sebelum dia dipenuhi Roh Kudus, ketika waktu makan, saudaraku berdoanya di bawah meja. Gimana caranya? Dia jatuhkan ballpoint. Ketika jatuhkan ballpoint, dia merunduk sambil berdoa, Tuhan Yesus terima kasih makanannya, amin. Dia tersembunyi. Berapa banyak orang tidak mengalami kemuliaan? Sebab engkau tersembunyi, engkau ada di Mikmas. Padahal Tuhan berkata, barang siapa malu mengaku aku dan malu kepada firmanku, aku pun akan malu mengaku dia di hadapan Bapakku ketika aku datang dengan malaikat-malaikat kudus. Saya ingin membuat dia bangga akan saya. Saya paling benci anak Tuhan, mundur-mundur. Kancil! Saudara adalah singa dan bukannya kancil. Amin, saudaraku. Haleluya. Tapi ketika Daniel dilemparkan ke gua singa, saudaraku saya percaya dia berdiri di atas kedua kakinya. Dan singa-singa berkata, oh, dia ini master kita. Sebab manusia diciptakan untuk jadi master. Dan tidak diciptakan untuk jadi budak. Manusia diciptakan jadi penguasa dan bukannya sebagai hamba. Karena itu manusia tidak suka diperhamba. Karena dia tidak diciptakan jadi hamba. Amin. Nah saudaraku, kita kalau berperang ada 3 jurus. 3 jurus ini bukan Shaolin, bukan Butong Pai, tapi sangat sederhana. Pertama, know your God. Kenalilah siapa Allahmu. Dengan Allah lakukan yang besar. Dengan Allah ku hancurkan musuh. Kita nyanyi serukan kemenangan. Yesus Raja Allah adalah pemenang. Pemenang makin berdiri. Kan umatnya, firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah. Lakukan yang besar dengan Allah. Ku hancurkan musuh, kita nyanyi serukan kemenangan. Kristus, Kristus Raja Allah adalah pemenang. Bebaskan umatnya, firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah. Lakukan yang besar dengan Allah. Ku hancurkan musuh, kita nyanyi serukan kemenangan. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Yeay! Haleluya. Belum dengar suaranya singa. Amin.
Karena itu yang pertama dimasukkan neraka adalah orang yang apa? Yang takut. Kancil-kancil masuk neraka. Tapi singa-singa memerintah bersama Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk, haleluya. Bagaimana cerita Pak Roni tadi? Semua bawa pendung dia bawa HP, saudara. Itu adalah detik-detik terakhir sebelum HP-nya mati. Dan saya berkata, saya berdoa bagi dia, saya ucapkan berkat atas dia, saya minta perlindungan Tuhan atas dia. Dan doa saya bukan mendayu-dayu, doa saya berkata bahwa Tuhan sanggup. Engkau, saya berkata, Tuhan, namamu I know your God. Ron, saya bilang, gedungnya siapa nih Ron? Sebab gedungnya itu sudah dikepung mau dibakar. Yang miliknya Tuhan, biar Tuhan pertahankan miliknya sendiri. Percaya, ayo kita doa. Dan kita doa, saudara. Pak Roni cuma pakai HP. Dan malam hari itu seperti saudara dengar kesaksian itu. Ketika dilemparkan 65. Saya tidak usah nambahi atau ngurangi. 65 bom molotov dilemparkan, padam semua. Tuhan kirimkan hujan. Dan sebelum itu, orang sekitar tempat itu mendengar ada orang memuji Tuhan. Di tengah-tengah gedung gereja yang kosong itu. Siapa itu? Malaikat. If you walking tall. Pak Roni kan kecil. Kecil sekali. Dan mimbar kita tuh banyak tinggi-tinggi, dia agak sedikit kesulitan, saudaraku. Tetapi bukan soal tinggi badan. It's about faith. Apa kata Jonathan? Sementara yang lain sembunyi, termasuk Raja Saul. Yang katanya diurapi, Saul tahu kalau diurapi itu tugasnya cuma satu, menghancurkan musuh Israel. Tapi Jonathan berkata pada kacungnya, ayo kita pergi ke seberang. Saya tidak mau terus di tempat berduri ini. Saya tidak mau di tempat terkutuk ini. Saya mau maju dan menerima berkat saya. Saya mau maju dan menerima destiny saya. Saya mau maju dan mau menerima semua janji Tuhan. Saudara tidak cuma diam, tapi saudara melangkah. Saudara, kemarin dulu ada satu kejadian menyenangkan. Ada seorang anak Tuhan yang bertobat di penjara, Sheila Marcia. Dapat remisi 3 bulan atau 4 bulan lebih cepat daripada semestinya. Pacarnya itu Jupiter yang pernah bersaksi di sini. Pada awal tahun ini saya berkata, Jupiter, Josh, kita panggil dia Josh, kamu akan sekolah di Amerika. Amin Daddy, dia bilang gitu saudara. Tapi sudah tidak begini lagi sekarang, saudara, lurus saudara. Amin Daddy, saudara tahu apa yang terjadi? Dia jadi murid yang terbaik. Dan dikirim ke Amerika, saudara. Amin. Tapi sekiranya, oh bagus tuh nubuannya, oke, nubuatannya oke. Tapi kalau dia tidak belajar, saudaraku, he will never reach his destiny. Banyak orang itu pasif. Oh, dikira itu kalau didoakan itu kayak mantra, kayak jopa japu jampi. Hong wilaheng bumi konjang ganjing. Tidak, saudaraku. Ya dikira kalau hamba Tuhan tumpangan tangan lalu bahasa roh dikira mantra, bukan saudara. Janji Tuhan itu dipercaya tapi kita harus melangkah ke sana. Reach your victory. 3 jurus yang saya katakan, yang pertama know your God, yang kedua know yourself. Saya kasih tanda kurung in him. Kenalilah siapa dirimu di dalam Tuhan. Luar biasa, nanti saya akan terangkan. Yang terakhir, know your enemy. Bagaimana kita menyebut lawan kita, musuh kita. Saudara, tergantung cara kita melihatnya. Nah saudaraku, ada sebuah tebing yang harus didaki. Ya, di dalam finansial, saudara, kita butuh sekitar 3-4 miliar untuk penyelesaian gedung. Tapi jemaat di sini dengan santai, dengan iman menanggapinya. Kita sudah mencapai separuh bukit. Terkumpul 2 miliar, tinggal 2 miliar lagi. Saudara katakan bisa. Ya saudara, satu hari Napoleon harus melintasi pegunungan Alpen. Tidak ada orang gila melintasi pegunungan Alpen untuk motong jalan. Jenderal-jenderalnya datang dan berkata, Tuanku, Kaisar,
pernah ada orang melintasi gunung ini. Tidak mungkin. Apa jawab Napoleon? Coret perkataan tidak mungkin dari kamus Perancis. Silakan untuk bangsa lain. Tapi coret perkataan tidak mungkin itu. Katakan bisa. Dapatkah saudara menerima berkat yang Tuhan janjikan buat keluargamu, buat keuanganmu, buat pribadimu, menyelesaikan studimu? Katakan. Bisa. Belum semua. 1, 2, 3. Bisa. Kurang. Coba lihat ya saya. Bisa. Oke, bangkit berdiri, tarik napas, dan katakan kepada musuhmu. 1, 2, 3. Bisa. Nah, gitu bagus. Setan gemeter saudaraku. Saya dengarkan tuk 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 apa? Dengkulnya derdek saudaraku. Berapa banyak saya bisa dengar dengkulnya setan derdek sampai bisa katakan bisa. Silakan duduk. Tidak mungkin iblis. Modelmu kok diberkati, tidak mungkin. Kalau Tuhan tentukan, tidak ada yang tidak mungkin. Jaksanya tidak terima tuh. Sheila itu bisa keluar tuh jaksanya nggak terima. Tetapi ada ibunya yang berkata bersama Yesus, bisa. Reach your victory. Yang ketiga, know your enemy. Bagaimana saudara memanggil musuh saudara? Inilah yang menginspirasikan Daud. Di dalam 1 Samuel pasal 14 ayat ke-6. Bagaimana Yonatan memanggil musuhnya? Baca saudara. Berkata Yonatan kepada bujang. Jadi berapa orang? Yang satu tentara, satunya hampir tentara, masih kecil. Anak kecil, anak muda, mungkin umur 14 tahun. Pembawa senjata, mari kita menyeberang. Seorang pemimpin dia berkata pergi. Sementara dia sembunyi, enggak. Mari kita, let's go. Kalau saya menantang saudara memberi, saya beri lebih dulu. Amin. Pak Pohan menyuruh rekan-rekannya memberi, dia beri lebih dulu. Pemimpin harus begitu. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Karena di Indonesia terlalu banyak orang bersunat, saya pikir itu biasa. Tidak, pada zaman itu yang bersunat cuma keturunan Ibrahim atau Abraham. Yang punya covenant, yang punya perjanjian dengan Tuhan. So tahu apanya perjamuan kudus. Ngapain tadi? Oh, makan roti kecil, bundar. Ya, ini terinspirasi mana itu katanya bulat, saudaraku. Berwarna bulat. Bulat itu artinya tidak ada ujung, tidak ada akhirnya. Akulah alfa dan omega. Kekuatan Tuhan tidak terbatas. Amin. Coba buat lingkaran seperti ini. Buat lingkaran seperti ini. Ya, itu bukan makan roti kecil. Ada yang berkata, Pak, boleh enggak? Kalau saya makan perjamuan kudus tak tambah keju, kurang ajar saudaraku. Lalu minum anggur kecil, bukan. Mengingatkan kita punya covenant, kita punya perjanjian dengan Tuhan. Amin. Kalau orang membuat perjanjian darah, seorang raja dengan pengemis, pengemis itu mendadak kaya. Sebab semua kekayaan raja itu menjadi miliknya. Ketika Daud membuat perjanjian dengan Jonathan menyerahkan, yaitu pedangnya, memberikan jubahnya, memberikan ikat pinggang. Daud tidak bisa memberi kembali apa-apa. Nah saudara,